Monggo. Selamat siang. Wes dan Mohon Mbak Mega. Siap, Pak. Yes. Selamat siang juga Mbak Mega. Mohon izin Bapak perkenalkan. Nama saya Wais Deva Ikorni, siswa PPPJ Angkatan 78, kelas 8 asal Satker dari Kejaksaan Negeri Tabanan Bapak. Kami dari siswa PPPJ Angkatan 78 tahun 2021 ini, dalam kepengurusan Senat, saya selaku Kasih PPO, Prestasi Potensi dan Olahraga, memiliki program yang bernama Senja Bapak, mohon izin, yaitu sharing dengan jaksa. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami. Kami mohon Bapak dapat men-share knowledge and experience berkarir Bapak untuk dapat memberikan motivasi dan semangat kepada kami yang sedang menimba ilmu di Kawah Candra di Muka ini Bapak. Dan mohon izin Bapak, untuk kegiatan ini kami rekam dan akan kami sebarluaskan nantinya melalui media sosial PPPJ Angkatan 78 Bapak. Terima kasih Bapak. Kepada Mega, waktu dan tempat kami persilahkan selaku host. Baik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah wa syukurillah. Mohon izin Bapak Mega sekali lagi mungkin sebagai host di sini menjelaskan bahwa acara kita pada hari ini yaitu Senja atau sharing dengan jaksa yang mana kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2019 dengan narasumber yang sangat amat luar biasa. Nanti Mega kasih bocoran, dan sebelumnya izinkan saya Mega Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mega. Saya merupakan siswa PPPJ Angkatan 78 di kelas 4 dan saya berasal dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bapak. Nah, sebenarnya ini agak deg-degan, Pak, karena ini pertama kalinya pengalaman yang luar biasa. Bapak, saya diberi kesempatan untuk bisa sharing dengan seorang yang kita ketahui bersama, Pak, di lingkup kejaksaan ini merupakan sosok yang sangat luar biasa dan memiliki pengaruh yang cukup besar, yaitu mungkin saya boleh perkenalkan narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. H.C. Bambang Setio Wahyudi SHMM, yang merupakan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang ke-14, yang mana menjabat pada periode 2015 hingga 2017, dan sekarang menjabat di salah satu BUMN dengan jabatan yang luar biasa pula, Bapak, yaitu sebagai Independent Commissioner. Nah, mungkin hanya sekilas saja Pak itu bocoran dari saya dengan narasumber kita pada pagi hari ini, dan mungkin rekan-rekan yang mungkin ingin lebih kenal dengan narasumber kita pada pagi hari ini, kepada Bapak, waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik. Terima kasih kepada Wes Deva Ikorni dan Mbak Mega Sari ya, atas kesempatan untuk memberikan sharing dalam arti bahwa sempurna sih tidak, hebat sih tidak, karena kesempurnaan itu milik Allah. Namun di dalam perjalanan saya hanya menang kalender, Mbak. Menang kalender kenapa? Karena saya jalan duluan dan Mbak Mega dan Mas Wes Deva Ikorni itu masih kuliah. Baik, sekarang kalau boleh di acara Senja ini cukup bagus. Dan apa ya? Saya sebagai orang tua merasa senang, bahagia, dalam arti melihat anak-anak kita ini punya potensi yang luar biasa, punya keberanian yang luar biasa, dan pola pikirnya sudah jauh visioner kalau dibandingkan dengan saya waktu itu. Contohnya, penggunaan IT seperti ini. Dulu kita nggak bisa, kita nggak punya. Zaman-zaman itu sangat-sangat sulit. Namun namanya orang ingin berusaha, ingin mencapai atau ingin berbuat sesuatu. Kalau kita bertanya apa sih yang kita berikan kepada negara,
khususnya institusi kita kejaksaan. Nah, itu yang menjadi pengantar saya, dan kalau boleh Mbak Mega dan Mas Wes di Korni. Jadi memang saya itu terinspirasi bahwa punya di dalam acara senja ini punya tema True Story to Give Spirit for the next generation. Kenapa saya memilih True Story to Give Spirit for the next generation ini? Dengan harapan kisah nyata yang kita alami itu, harapan saya menjadi leverage untuk kalian semua itu bisa lebih pandangan kalian dan pola pikir kalian itu tidak terbelenggu di satu titik. Karena apa? Kita sadar bahwa kalau sudah menjalankan tugas, kita hanya terpaku di dalam aturan-aturan intern. Sehingga kita hanya disibukkan oleh kegiatan intern. Sementara eksternal jarang kita pikirkan. Nah, disinilah kenapa saya memberikan semacam true story ini. Saya dengan harapan bahwa saat itu pernah ada. Saat itu pernah ada sejarah, dan ini tidak bisa dilupakan. Bukan berarti sejarah ini mesti baik, tidak. Justru kita belajar dari yang kurang baik menjadi lebih baik dan terbaik. Nah, ini pengantar saya, dan apakah nanti kita tanya jawab atau saya memberikan ilustrasi-ilustrasi lain, itu monggo untuk host. Jadi saya juga akan mempersiapkan diri, tapi yang jelas konsentrasi kita ini selaku orang tua akan memberikan spirit pada anak-anak. Mungkin sementara itu, dan apa ini, mohon maaf, apakah langsung saya masuk ke visi saya, kemudian artinya dalam arti nanti masuk tanya jawab atau gimana? Monggo. Siap Bapak, jadi memang acara senja ini Pak, kita persiapkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi Pak. Jadi mungkin dalam pelaksanaannya sudah ada beberapa pesan-pesan pertanyaan yang dititipkan oleh rekan-rekan yang mungkin pada hari ini tidak bisa bergabung Pak bersama kita. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu dititipkan melalui media sosial, melalui pertanyaan di Instagram, dan juga pesan-pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp, seperti itu Bapak. Nah, namun sebelumnya Pak, di sini yang ingin saya tanyakan, memang membuat saya sangat penasaran gitu Pak ya. Apabila Bapak berkenan, mungkin bisa kita sharing mengenai mungkin fakta-fakta menarik selama Bapak berdinas di Kejaksaan ya Pak, mulai dari sebelum Bapak menjabat, pada saat Bapak menjabat, dan juga sesudah Bapak menjabat, yang mana pada waktu menjabat itu Bapak bertindak sebagai termohon seperti itu, lalu sekarang Bapak berada di BUMN dan bertindak sebagai pemohon seperti itu Pak. Mungkin bisa dibagikan sharingnya gitu, kira-kira barangkali bisa menyemangati kami next generation kalau kata Bapak itu kan, untuk bisa lebih semangat gitu Pak ke depannya. Oh, bahwa di Kejaksaan ini nggak hanya bisa stuck berkarir hanya di Kejaksaan, setelah itu masih bisa berkarir lebih luas lagi seperti itu Pak. Persilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya luar biasa ini. Pertanyaan cukup bagus dan cukup memancing memori-memori kita dulu. Jadi benar Mbak Mega ya dan Mas Wes, kondisi saat itu namanya jaksa pengacara negara atau khususnya Datun ini memang kurang populer di intern kita. Ya jujur saya akui, peminat jaksa itu kalau suruh memilih
akan dia terobsesi dalam pola pikirnya yang ada kewenangannya. Dengan harapan pendekatan kewenangan. Kenapa demikian? Karena di situ ingin menunjukkan ini dadaku. Nah, inilah pendekatan kewenangan. Namun, sebaliknya, dengan pola pikir saya pada saat itu, ya, justru penasaran. Waktu itu, Datun itu apa sih? Memang ya, dari historinya saya itu dibesarkan di Intel. Jadi sebelum PPJ saya itu sudah mengikuti pendidikan intelijen, terus PPJ, baru pendidikan dan sebagainya. Nah, pola pikir saya dan saya dibesarkan ini di gedung bulat. Banyak mayoritas saya di situ. Kemudian di intelijen hanya sesaat dan kembali lagi ke Datun. Datun itu di titik akhir. Makanya kalau dulu saya itu suka bagaimana mencari orang yang bersalah, saya sangat semangat untuk memberantas tindak pidana itu. Namun begitu menjelang setelah menjadi Kajati di Sumatera Utara, setelah di Kendari, ini pola pikir saya beda. Waktu jadi Kajati Kendari, kenapa sih harus mencari salahnya orang? Ini pertanyaan besar. Wah, terus untuk apa? Kenapa kita itu tidak mengingatkan bagi yang lupa? Iya kan? Memberitahu bagi yang tidak tahu. Kemudian, membimbing bagi mereka yang tertatih-tatih. Namun ada catatan. Apabila bandel, maaf, tidak ada kata dua kali, hanya satu kali. Habis. Nah, ini yang muncul semboyan-semboyan waktu itu. Akhirnya di Kendari saya mulai merintis apa sih Datun itu. Akhirnya Datun saya taruh di depan. Kemudian baru Bidsus, Bidum, intelijen yang paling belakang. Nah, pola pikir ini mulai berubah setelah kita itu mengalami keprihatinan untuk saya sendiri itu terutama. Karena kenapa sih kok jaksa-jaksa itu setiap ditugaskan di Datun selalu ngeluh. Dan waktu itu menderita penyakit kuning, Mbak. Kenapa menderita penyakit kuning jaksa-jaksa itu? Dia dengan harapan dia dapat SK baru dan pindah jadi Datun. Nah, ini kan keprihatinan kan. Iya. Prihatin. Nah, disitulah. Kemudian dari perjalanan waktu, inspirasi mulai tumbuh, ditengoklah oleh Pak Burhan waktu itu jam Datun. Saya ditarik menjadi direktur perdata. Di situ saya mulai, inilah kesempatan, inilah saatnya. Walaupun saya bukan decision maker untuk semua keputusan. Namun, saya harus berbuat dan berbuat. Nah, kemudian berangkat menjadi memikir lagi. Jadi pernah saya itu berdiri di perempatan. Saya lihat jam di tangan saya dalam waktu 5 menit. Di perempatan itu banyak pelanggar. Sudah tidak pakai helm, terobos lampu merah. Saya hitung jumlahnya luar biasa. Saya terbesit. Ini kalau aku nyari salahnya orang cepat ini dalam 5 menit. Namun, bisa nggak saya meminimalisir kesalahan orang-orang ini dalam waktu 5 menit? Saya merenung, aduh berat rasanya.
inilah yang memicu pola pikir itu. Memang Mbak, kalau kita kembali ke sana, dulu cita-cita saya itu bukan menjadi di struktural. Saya hanya ingin waktu itu sebagai pengkaji ya. Kalau sekarang kan sebagai koordinator. Harapan saya pengkaji menjadi staf ahli. Kenapa? Ingin ikut melukis atau ikut memberikan warna, walaupun bukan decision maker. Nah, mungkin kalau ini nanti durasinya berapa lama ini? Izin Bapak, kita ada waktu sekitar 60 menit atau 1 jam untuk bisa sharing Bapak. Oh, baik. Tapi mungkin apabila memang kita punya pembahasan yang mungkin bisa untuk lebih mengangkat semangat rekan-rekan semuanya Pak, yang bisa Bapak sampaikan, sungguh sangat amat kami dengan senang hati memberikan Bapak waktu yang lebih Bapak. Baik, kalau begitu saya lanjut. Terima kasih Mbak Mega. Jadi setelah perjalanan itu ya, jadi gini, saya menceritakan ini bukan berarti saya itu sombong atau saya itu menunjukkan dada saya, tidak. Justru saya itu inilah kenyataan yang saya alami. Harapan saya anak-anakku, semuanya itu lebih dari saya. Ini ya harapan. I hope the best for you. Siap laksanakan Bapak. Kalau begini sudah mulai terharu saya. Saya tuh gampang terharu kalau mulai bercerita begini. Tapi baiklah. Kalau begitu saya ulangi lagi, di intern ini JPN tidak ada minat. Sementara itu kewenangan kita. Tapi kalau kita flashback di zaman HIR, kewenangan kita luar biasa. Bahkan di bea cukai, pelanggaran wilayah perairan, ini semua kita penyidiknya. Namun, ya karena dinamika perkembangan negara semakin baik, sehingga kita terfokus. Nah, saya sempat ketakutan kalau ini tidak ada yang memperhatikan dan kita ini tidak mau memeliharanya, kita bisa diambil oper sama instansi-instansi lain. Dan ini terjadi. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ringkas cerita, saya masuk mulai Sesjam Direktur Perdata, Sesjam Datun, kemudian masuk menjadi PLT, dan kemudian menjadi Jaksa Agung Muda. Ini kesempatan. Karena saya punya decision maker untuk apa yang harus kita lakukan. Nah, bukan berarti ini kewenangan yang kita tunjukkan pada kalian, tidak. Namun, tolong nanti cermati di mana ini, bagaimana ini, hikmah apa yang kita peroleh. Itu aja harapan kami. Terus, setelah saya kunjungan ke daerah, saya ketemu salah seorang kasih. Mohon izin Pak, saya cuma kasih datun, nggak bisa menjemput Bapak. Astagfirullahaladzim, saya sampai sedih Mbak mendengar. Nah, pola pikir semacam ini janganlah terjadi pada generasi yang sekarang apalagi. Dan saya tahu sekarang akan lebih baik dan jauh lebih baik. Ini saya percaya dibanding dengan era saya. Terus kemudian karena di intern itu masih belum banyak minat, kemudian di ekstern itu saya ditegur, Pak, Bapak sekarang di mana? Oh iya, saya di Datun sebagai JPN. Datun itu apa Pak? Ini orang luar ini. Waduh, kok ngeluh aku. Akhirnya disitulah muncul ide-ide untuk membuat profil. Untuk membuat profil dari Jam Datun, bagaimana supaya dipahami baik, terutama di ekstern ya, sehingga
kita bisa dikenal lebih banyak, walaupun sebelumnya hanya sudah dikenal tapi masih butuh perjuangan. Nah, mungkin Mas Wes bisa memberikan ini ya Mbak. Ini bukan mata pelajaran. Ya, ini catatan dulu. Siap, Dan Bapak. ini bukan perintah, tapi ini true story untuk memberikan spirit pada kalian. Mungkin berikan profil saat itu, sehingga saya nanti bisa bercerita lebih baik ke depan setelah profil ini ditayangkan. Coba profil saat itu ya. Saat itu ini dalam arti memang bukan profil yang sekarang. Baik. Siap. Dalam bentuk video, Bapak ya? Iya, ada video. Iya, ini dia videonya. Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum khususnya penuntutan. Tidak hanya terkait pidana, Korps Adiaksa juga berperan dalam perlindungan, penyelamatan, pemulihan keuangan dan kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah. Berdasarkan tanggung jawab tersebut pada tanggal 22 Juli 1991, Datun lahir melengkapi bidang yang ada di Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengamanatkan beberapa wewenang kepada bidang Datun Kejaksaan. Pertimbangan hukum merupakan wewenang bidang Datun Kejaksaan yang menjadi primadona. Berbekal surat perintah, bidang Datun Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum bagi kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, maupun anak perusahaannya. Pertimbangan hukum yang diberikan bidang Datun Kejaksaan berupa pendapat hukum, pendampingan hukum, dan audit hukum. Ketiganya diberikan dengan tujuan agar proyek yang dijalankan tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Arah kebijakan hukum pemerintah saat ini lebih mengedepankan pencegahan dibanding penindakan. Merupakan momentum terbaik bagi jaksa pengacara negara untuk tampil di garda terdepan mendukung program-program pemerintah, dan jaksa pengacara negara dapat mencegah timbulnya tindak pidana korupsi serta menyelesaikan masalah-masalah perdata dan tata usaha negara. Sejalan dengan program pemerintah yang saat ini tengah giat membangun sejumlah proyek strategis nasional, pertimbangan hukum dari bidang Datun Kejaksaan dapat diandalkan menjadi penjaga agar percepatan pembangunan tidak melanggar aturan. Pertimbangan hukum bidang Datun Kejaksaan diharapkan menjadi katalisator supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia segera terwujud. Dalam kesempatan kali ini, kami atas nama PT Hutama Karya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, khususnya Jamdatun sebagai jaksa pengacara negara. Dari permasalahan tersebut telah diberikan legal opini, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan ini sangat bermanfaat bagi Indonesia Power saat ini maupun ke depan. Khusus di Perum Jamkrindo, hasil kerjasama ini kami merasakan pertumbuhan yang luar biasa. Untuk itu, pada kesempatan ini, Direksi, Dewas, dan jajaran Jamkrindo menyampaikan terima kasih kepada Jamdatun dan jajaran Kejaksaan seluruh Republik Indonesia. Selain pencegahan, bidang Datun Kejaksaan juga berperan melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan untuk memelihara ketertiban hukum dan mewujudkan kepastian hukum. Bidang Datun Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk memberi bantuan hukum melalui jalur litigasi di pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, arbitrase nasional, dan arbitrase internasional, serta Mahkamah Konstitusi, maupun melalui jalur non-litigasi. Bidang Datun Kejaksaan dapat melakukan tindakan hukum lain, yaitu menjadi fasilitator, mediator, atau konsiliator bila terjadi perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat, daerah, BUMN, atau BUMD.
Bidang Datun Kejaksaan juga memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat menyangkut permasalahan hukum perdata dan TUN. Menyelamatkan, memulihkan keuangan dan kekayaan negara serta menjaga kewibawaan pemerintah merupakan sebuah tanggung jawab besar. Namun, berbekal semangat untuk mengabdi dan kecintaan pada Indonesia, bidang Datun Kejaksaan terus berupaya keras menjadi lembaga yang modern, berintegritas, profesional, dan terpercaya. Bidang Datun Kejaksaan siap mengabdi untuk Indonesia. Luar biasa sekali Bapak ya. Dari video yang ditayangkan ini Pak, yang saya dapat tangkap bahwasanya sebenarnya bidang yang strategis itu justru malah sebenarnya bukan hanya yang sifatnya teknis penindakan ya Pak ya, di PIDUM ataupun di Pitsus dan di intelijen, tapi juga malah apabila dari profil yang ditampilkan itu sepertinya malah Datun yang lebih strategis ya Bapak ya, mulai dari ada beberapa mungkin tadi sedikit pendapat-pendapat dari eksternal, mulai dari Hutama Karya, Indonesia Power, dan juga Perumjam Krindo tadi itu Pak ya, luar biasa sekali Bapak. Baik Mbak, memang itu video jadul ya Mbak, artinya kenapa saya bilang jadul, kalau dibanding dengan masa sekarang, saya yakin akan lebih baik. Namun itu masa lalu, artinya ya true story, itulah yang kita alami. Bagaimana sih kita untuk berupaya out of the box. Kata-kata out of the box ini dalam kutip ya. Ini tidak ada di Perja, Mbak. Ya. Iya kan? Iya, Tidak betul. ada di dalam surat edaran. Tidak ada di dalam aturan-aturan yang tertulis untuk kita. Kenapa kita nggak berani? Kalau demi tugas-tugas kita dan bagaimana kita berupaya meyakinkan bahwa kita ini ada, itu dulu. Kita ini diakui, itu dulu. Nah, itulah upaya-upaya ya. Nah, dari situ makanya jangan takut untuk berbuat out of the box. Sepanjang, ingat ya, sepanjang itu di koridor kita dan kita tidak berlawanan dengan pemerintah dan institusi kita. Memang fungsi Datun setelah kita itu pahami, benar tadi Mbak menyatakan semacam ini. Inilah persepsi yang saya pikirkan saat itu. Kemudian bagaimana sih kita itu bisa berinovasi. Jadi jangan stuck karena tugas kita kalau nggak ada, kita absen aja pagi, pulang sore, absen pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore, kemudian tanggal 1 terima gaji, KRS sudah. Nah, iya kan? Kalau sudah pola pikir begitu, terus kemudian muncul kejenuhan, gosok sana, gosok sini, minta pindah, minta dekat rumah. Nah, terus di mana kalian ini harus punya peran? Iya kan? Iya, betul Bapak. Nah, inilah. Itu tadi bagian dari upaya. Memang saya menginginkan bagaimana kita membuat profil siapa sih diri kita ini, sehingga saya sendiri bisa ngoreksi. Lah harapan saya Mbak ya, kepada generasi anak-anak saya, PPJ Angkatan 78 ya. Iya, siap 78 Bapak. Kepada anak-anak saya PPJ Angkatan 78 ini, kemungkinan besar, dan ini dinamika akan berjalan terus. Tadi itu tupoksi tidak akan berhenti di 3 poin, mungkin ada nanti akan berkembang. Bahkan yang dulu itu sudah nggak update, sekarang bisa kita sesuaikan dengan kondisi sekarang. Iya Pak. Jadi jangan, artinya ya maaf ya, artinya jangan hanya yang pernah yang katakanlah misalkan nggak mau berubah ya itu aja dari zaman ke zaman. Ini kan sangat memprihatinkan. Nah seperti legal audit itu susulan Mbak, itu muncul walaupun bukan zaman saya. Ya, dan kita juga ikut memberikan sosialisasi. Namun paling takut BUMN atau perusahaan-perusahaan itu kalau kita lakukan legal audit. Kenapa? Karena takut ketahuan dompetnya.
Iya. Namun di situ nanti ada obatnya. Nanti ada Iya. obatnya di dalam pemberian pertimbangan hukum untuk supaya kita ini lebih hati-hati dan kita juga harus konsekuen. Nah, semacam itu. Iya. Dan Tapi juga, Bapak, oke. izin Bapak, yang saya rasakan, mungkin saya belum terlalu lama Bapak di Kejaksaan Bapak ya, cuman mengenai bidang perdata dan tata usaha negara ini, mungkin berkat dari merubah pola pikir yang mungkin Bapak terapkan ketika Bapak selagi masa menjabat, dan juga beberapa mungkin kebijakan-kebijakan yang Bapak lakukan itu benar-benar Pak, untuk saat ini saya merasakan bahwa efek dari Datun sekarang itu berbeda. Maksudnya atmosfer dari Datun itu sudah sangat berbeda Pak, dari yang mungkin dulu, mungkin saya tidak merasakan pada saat dulu ya Bapak ya, tapi pada saat ini tuh sudah terlihat sekali perbedaannya, bagaimana Datun sekarang dilirik gitu. Dan mungkin dulu Datun seperti yang Bapak ceritakan, bahwa rekan-rekan yang di Datun atau senior-senior dulu yang di Datun itu penyakit kuning istilahnya Bapak ya. Kalau sekarang menurut saya Datun sudah sangat luar biasa perkembangannya Pak ya, luar biasa. Dan Mantap. Khususnya di daerah saya Pak, Datun itu lumayan cukup dipandang dan diikut sertakan dalam hal-hal yang mungkin yang berkaitan dengan BUMN ya, BUMD kalau di daerah saya, seperti itu Bapak. Ya benar Mbak, karena dulu waktu Pak Borhan ini menjabat Jamdatun, disitulah saya belajar. Disitulah saya itu pengen tahu sejauh mana sih, apa sih. Saya penasaran betul-betul. Karena saya itu nol blank tentang Datun. Nah Pak Borhan itu yang membimbing. Pak Borhan itu yang mengarahkan. Ya. Nah disitulah muncul sekarang ini karena arahan-arahan dan bimbingan dari Pak Borhan waktu itu. Ya bukan karena sekarang Jaksa Agung kemudian saya membuat bahasa yang, ya mohon maaf ya, kalau saya itu tipe saya Mbak, senang memotret, tapi maaf kalau suruh melukis. Itu tipe saya. Siap, Bapak. Kalau iya, enggak. Memang itu. Jadi itulah kondisinya. Nah, kemudian ya, apakah mungkin nanti masuk pertanyaan yang kedua bisa memancing saya untuk memberikan, ada pertanyaan lain selain itu? Atau saya langsung cerita? Kalau aku langsung ke pola pikirku, nanti begini, akan muncul meninabobokan. Nah itu jangan. Ini bukan cerita dongeng mau tidur. Gitu, iya Bapak, justru kami sangat excited sekali karena apa ya Pak ya, Datun itu mungkin sedikit penjelasan mengenai Datun, seperti ya mungkin saya awal-awal masuk dulu dari saya individu ya Pak ya, itu yang saya tahu itu dan baru tercerahkan hari ini, bahwa yang saya tahu biasanya jaksa itu lupa Pak atas kewenangannya gitu kan, atas kewenangan lain yang dia miliki yang mungkin bahkan itu jauh lebih besar dibandingkan hanya kewenangan yang sifatnya penindakan dan penindakan. Nah, di sini tuh kita punya kewenangan yang sangat amat besar dan cukup luas dan berlandaskan gitu Pak ya. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi itu cukup mengetuk saya untuk oh iya benar gitu loh, bahwa kita tuh jangan hanya berusaha untuk mencari kesalahan, tapi bagaimana merubah pola pikir kita untuk meminimalisir bagaimana caranya kita sebagai aparat penegak hukum yang bukan hanya menindak, tapi juga berusaha untuk meminimalisir bagaimana supaya orang itu tidak melakukan suatu kesalahan, seperti itu, Bapak. Nah, dan mungkin untuk berikutnya, Bapak bisa sharing mengenai setelah Bapak tidak lagi menjabat atau tidak lagi di kejaksaan seperti itu Pak, tapi Bapak masih tetap eksis gitu Pak ya, dengan luar biasa sekali menurut saya ini Bapak tetap bisa eksis di bukan di instansi tapi di BUMN ya Pak ya, Waskita Karya, mohon izin Bapak ya, sebagai dan masih memiliki jabatan yang cukup strategis, yaitu mohon maaf Pak, koreksi, independen komisioner ya Bapak ya. Nah, saya di sini yang ingin saya sharing itu kan penasaran, dulu biasanya Bapak sebagai termohon gitu kan, sekarang Bapak bertindak sebagai pemohon. Nah, dari sekarang yang Bapak dari apa ya, pengalaman Bapak mungkin bisa di-sharing ke kita gitu Pak, kira-kira
gimana gitu Pak sudut pandang Bapak gitu sekarang sebagai termohon melihat kejaksaan pada saat ini gitu Bapak. Iya, terima kasih Mbak Mega. Jadi ini benar. Memang saat itu awal-awalnya kita ini nggak dikenal untuk Datun itu. Terus dengan adanya kita berusaha sosialisasi, berusaha ikut seminar, berusaha kita pendekatan kepada institusi maupun BUMN-BUMN itu semuanya dengan harapan meminimalisir suatu kesalahan-kesalahan. Nah, masuklah di era Pak Jokowi awal-awal, Mbak. Giatnya pemberantasan korupsi luar biasa. Adanya hanya penindakan dan penindakan. Nah, di sini, kalau begini, Datun suruh ngapain? Apakah kita hanya, udahlah terserah Intel, Pitsus, sama Bidung aja deh, kita tidur aja? Kan nggak mungkin. Yeah. What can I do? Itu dulu. What can I do? Ini yang terbesit di pikiran. Nah, dari situlah kita ini mencoba walaupun tidak sempurna, melayani dan mempelajari permintaan-permintaan pemohon itu dari BUMN, kementerian, dan bahkan kita ini diundang untuk memberikan pencerahan kepada salah satu BUMN seluruh Indonesia dan jajarannya supaya mereka itu tidak buta tentang aturan. Nah, sampai sejauh itu. Memang benar, akhirnya termohon meningkat. Termohon meningkat kepada kita, terutama yang paling banyak diminati itu adalah mengenai pendapat hukum, legal opinion ya. Karena waktu itu ya, tadi tupoksi kita itu kan legal opinion, legal assistant, dan legal audit. Itu yang paling dominan waktu itu loh ya. Nah, disitulah yang paling banyak itu di pendapat hukumnya. Legal opinionnya. Dan menyusul legal assistant mulai meningkat. Memang jujur Mbak, waktu itu tidak semua bisa kita layani full. Saya sadar, begitu kita mensosialisasikan, kemudian tertarik, kita jadi harus siap kan. Nah, ternyata saya nggak siap, Mbak. Waduh, pasukanku jumlahnya terbatas. Sementara permintaan legal opinion waktu itu levelnya sudah nasional dan internasional. Wah, luar biasa ya Pak ya. Jadi bukan hanya kasus-kasus nasional, kasus-kasus internasional. Nah, sudahlah. Akhirnya saya di backup oleh kawan-kawan Datun. Nah, ini yang tak buka aja di sini yang pernah saya berikan penghargaan itu adalah Pak Herioro yang sekarang menjadi Aspitsus DKI kalau nggak salah. Terus kemudian ada lagi Bu Maria yang sekarang di Datun ya, salah satu direktur apa kalau nggak salah, karena saya nggak update. Ya, terus kemudian sama Bu Cahyaning, terus Bu Karlita. Nah ini 4 orang ini Mbak, dulu pernah saya kasih penghargaan. Kenapa? Dia siang malam setengah mati dibantu tim. Dia tidak meninggalkan dari posisi para sesjam dan direktur itu ya peran semuanya. Memang yang pasukan garda terdepan kita, pasukan khusus kita itu 4 orang. Itu baik kasus intern maupun kasus-kasus yang dari luar, maksudnya dalam negeri maupun luar negeri. Memang sempat tidak bisa memuaskan mereka semua. Prihatin saya. Kita nggak mungkin kalau seluruh Indonesia
bisa semuanya tumpah ruah ke kita kesulitan. Nah, dari situlah muncul ide-ide. Memang kalau dibilang sebagai tadi Mbak kesan sebagai pemohon dan termohon ini, memang saya merasa belum sukses waktu itu. Kenapa? Ya, power kita kurang tentang knowledge terutama. Lebih kepada sumber daya manusia SDM-nya ya Pak ya, yang Ya, termasuk saya Mbak, termasuk saya. Pengetahuan-pengetahuan tentang hukum bisnis, pengetahuan-pengetahuan tentang hukum perdata, pengetahuan-pengetahuan tentang hukum tata usaha negara, ini minim sekali. ya lebih kurang spesialisasi gitu Pak ya kalau di kejaksaan mengenai terkait dengan perdata dan tata usaha negara begitu Bapak ya. Karena pengetahuan di situ sangat luas sekali. Ya. Belum lagi itu di intern, di intern, di dalam negeri. Kemudian luar negeri. Kita kan berhadapan dengan aturan-aturan internasional. Iya, betul sekali Bapak. Tidak ada tulisan yang bahasa Indonesia. Ya. Terus apa yang mau kita lakukan? Cara yang berbeda pula seperti itu Pak ya. Nah, undang-undangnya pun sangat variatif dan luar biasa. Nah, dari situlah kita ini merasa belum puas, Mbak. Jujur belum puas. Artinya bukan berarti saya berhasil, belum. Saya merasa belum berhasil. Makanya upaya-upaya semacam itu, inilah saatnya saya itu ingin bercerita kepada anak-anak dan teman-teman PPJ 78 ini, bagaimana mereka itu untuk mau bersikap dan mau berinovasi, mau out of the box, sehingga bisa membackup institusi kita yang terbaik. Nah, sebaliknya sekarang saya menjadi pemohon kan, kalau dulu termohon, sekarang pemohon. Jadi pemohon, memang ada kekhawatiran juga. Memang saya itu orangnya nyali kecil. Waduh, ini nanti kalau dikejari sana itu mungkin enggak ya? Nah, ini bukan kalau daerah seperti kota-kota besar saya nggak khawatir. Ya. Nah, semacam itu. Nah, semacam ini. Terus akhirnya, ya karena saya mantan dari Datun, akhirnya memang kita semua kita arahkan ke pusat, karena levelnya memang level nasional dan level internasional. Kemudian kalau ada yang di Kejati, itu akan menjadi tim gabungan dengan Kejati. Nah, itu yang saya tahu. Dan sangat apa ya, baik menurut saya di dalam pelayanannya. Ya, namun ada juga yang kira-kira saya bisa menyelesaikan, ya nggak perlu. Jadi meringankan tugas-tugas Pak Ferry. Ya. Sudah berdasarkan pengalaman sebelumnya ya Pak ya. Nah, jadi Mas Ferry aja tersinggung gitu. Itu kalaupun mungkin, Ya. karena saya sendiri pun terbatas pengetahuan saya dan sangat minim pengetahuan saya. Nah, kalau kita sudah nggak mampu, baru kita arahkan ke Datun, ke Pak Mas Ferry Wibisono ya. Nah, kalau beliau saya yakin orangnya lebih visioner dan lebih baik, dan Datun sekarang luar biasa. Nah, itu Ya, pesan saya sebagai termohon dan pemohon. Memang benar Mbak ya, jadi kita waktu itu merasakan bagaimana sih kita bisa optimal. Nah, lagi kembali ke prinsip lagi. Waduh, kalau begitu saya ini bukan juragan. Berarti saya ini adalah pelayan. Waktu saya sebagai JPN, sebagai Jamdatun kan. Kenapa saya memposisikan sebagai pelayan? Saya harus memberikan pelayanan optimal. Kenapa Mbak? Setiap Pak izin Pak ada tamu dari mana? Di rut ini. Di dada itu rasanya dek, khawatir. Aduh, masalah apa lagi? Bisa nggak saya itu menyelesaikan? Jadi yang di benak terpikir itu. Kayak kita panik sesaat.
Sudah. Belum masuk, ayo duduk, kita selesaikan. Mas, nanti kita buat surat formal dulu. Enggak usah. Sekarang duduk aja. Ayo di sini kita ngobrol. Panggil itu. Waktu itu ya struktural kita undang. Terus kemudian JPN kita undang. Ayo diskusi sekarang. Nah, harapan saya itu sekarang kita tahu, sekarang kita selesaikan. Dia berangkat dengan sedih, pulang dengan senyum. Iya. Tapi beda kalau berangkat ke Pitsus, berangkat deg-degan, pulang nangis. Nah, ini tanda ini Pitsus, maaf. Iya. Jadi paling nyaman itu di Daton. Kenapa? Orang datang sedih, pulangnya seneng. Nah, dengan harapan pahala kita mengalir. Nah, mungkin itu. Jadi memang benar. Jadi sisi-sisi sebagai termohon dan pemohon ini memang beda, Mbak. Dan saya sendiri masuk ke BUMN itu pun juga ya tergagap-gagap, saya dari nol. Saya akhirnya mempelajari tentang hukum bisnis, tentang bisnis, tentang dan sebagainya. Yang dulu nggak pernah terpikirkan tentang angka. Nah, sekarang bagaimana profit itu bisa meningkat dan sebagainya, bagaimana mengawasi proyek. Nah, kalau dulu kan nggak pernah lihat proyek, Mbak. Iya, berarti luar biasa sekali, Pak. Tantangan tersendiri. Nah, inilah maksud saya dari teman-teman sebagai jaksa, karena posisi kita kan di tengah ya. Di samping penyidik, kita penuntut, kita berhadapan dengan pengadilan. Nah, sisi lain, kita ini sebagai lawyer, pengacaranya negara. Nah, pengacaranya negara ini jangan pasif. Udah nunggu aja deh kalau ada surat kuasa khusus, baru kita sikapi, jangan. Bagaimana supaya SKK itu tidak banyak? Iya kan? Iya. Kalau banyak kan kita, ya kalau kita menang, kalau kita kalah, malunya luar biasa. Sementara kita berhadapan dengan lawyer-lawyer yang lebih hebat. Dan apalagi lebih perusahaan-perusahaan swasta yang bonafit. Iya. Dan sewa lawyer-lawyer yang terbaik. Kan? Ya, Pak ya. Nah, semacam itu gambaran. Jadi ya sekarang saya rasakan memang tidak seperti zaman saya. Kalau zaman saya masih banyak tersendat dan tidak bisa ya optimal lah waktu itu. Nah, mungkin kalau boleh ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan saya akan masuk ke kenapa sih tadi kalau Mbak istilahnya kita mencegah dulu, Pak. Nah, kenapa saya berpola pikir seperti itu? Nah, kalau belum ada pertanyaan ke arah sana, mungkin bisa Mas Iko menyampaikan yang pertama, Mas Iko. Indonesia mencegah yang pertama. Ya, boleh Bapak kita tampilkan saja videonya. Mungkin Mas Uwais bisa dibantu untuk ditampilkan, Uwais. Indonesia mencegah bersama Datun. Dalam penegakan hukum dikenal dua cara, penindakan dan pencegahan. Keduanya harus berjalan beriringan dan melengkapi satu sama lain. Penindakan jadi cambuk yang memberi efek jera terhadap para pelaku. Sementara pencegahan membuat tindak pidana tidak berulang kembali dan menciptakan efek berkesinambungan di masa mendatang. Kejaksaan sebagai penegak hukum berperan dalam pencegahan korupsi. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun turut ambil bagian melakukannya. Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pertimbangan hukum bagi kementerian, lembaga maupun BUMN, BUMD, dan anak perusahaannya agar proyek yang dijalankan tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Pertimbangan hukum yang diberikan JPN berbentuk pendapat hukum, pendampingan hukum, serta audit hukum. Pertimbangan hukum dari Datun diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan hukum. Di tahun 2016, kinerja bidang Datun Kejaksaan meningkat signifikan. Pada tahun 2016, JPN berhasil menyelamatkan uang negara hingga 20,3 triliun rupiah dan tanah seluas 7.902 meter persegi. Bidang Datun juga menorehkan prestasi gemilang dalam hal pemulihan keuangan negara. JPN se-Indonesia mampu memulihkan keuangan negara senilai 833,8 miliar rupiah
dan 220,7 ribu dolar Amerika Serikat. Hal lain yang patut diapresiasi, selama 2016 ini Datun telah menerima surat kuasa khusus atau SKK, serta permohonan pendampingan dan pendapat hukum dari kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, maupun anak perusahaannya sebanyak 2.180. Pendampingan dan pendapat hukum dapat disebut juga sebagai perlindungan hukum. Nilai proyek aset negara yang dimohonkan untuk perlindungan hukum mencapai 232,3 triliun rupiah dan 264,8 juta dolar Amerika Serikat. Prestasi yang dicetak tak lantas membuat JPN berpuas diri. Di tahun mendatang, kami akan berupaya lebih keras untuk mencegah korupsi dan mendukung pemerintah mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Melalui Datun, Indonesia mencegah. Baik. Mohon maaf Bapak. Iya, dari video ini tadi Pak ya, jarang sekali orang ketahui mengenai bahwa misalkan Datun juga memiliki posisi yang besar dalam menyelamatkan keuangan negara. Biasanya yang orang ketahui hanya penyelamatan uang negara, pengembalian kerugian negara, itu semuanya hanya fokus kepada sudut pandang kita tuh terfokus hanya ke Pitsus. Nah, dengan video ini tadi mungkin Pak sangat representatif untuk bisa diketahui untuk rekan-rekan semua di sini juga bahwa Datun juga memiliki posisi yang cukup besar dalam pemulihan atau menyelamatkan keuangan negara. Ini tadi bahkan sampai pada saat itu ya Bapak, mungkin sekarang sudah bertambah lagi ya Bapak ya, pada saat itu tuh mencapai 833,8 miliar dan juga 220,7 dolar Amerika Serikat. Menurut saya itu nominal yang sangat amat luar biasa ya Pak bagi bidang Datun Pak ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak mohon izin Bapak. Jadi betul Mbak. Terima kasih. Itu angka-angka bukan hanya angka yang ada di pusat Mbak. Ya. Jadi itu muncul dari seluruh Indonesia. Oh, akumulasi. Artinya akumulasi keseluruhan. Ya. Dari situlah ini juga. Jadi yang dilihat, tolong ya jangan dilihat angkanya, tapi makna apa sih di dalam pesan dari video tadi. Nah ini yang ingin saya stressing, bukan karena kita prestasinya atau bla bla bukan, tapi tolong cermati apa hikmah dari video ini. Dulu saya itu bersumpah, bagaimana jaksa di daerah seperti yang di Irian, di Aceh, di Papua, dalam 5 menit dia paham tentang Datun. Kalau disuruh baca Mbak, jaksa ini nggak bakalan mau, ya termasuk saya. Nah, udah gampangnya gitu. Tapi kalau suruh melihat video, melihat gambar mau. Ya. Karena nggak repot. Nah inilah budaya kita, termasuk saya lah itu. Orang yang nggak senang baca. Nah ini. Jadi kenapa itu muncul? Satu motivasinya itu. Jadi waktu itu video nggak seviral sekarang ini, nggak semudah sekarang. Iya. Nah, mimpi-mimpi saat itu sangat perjuangan khusus tersendiri. Ya maaf, saya sendiri itu bukan orang IT dan bukan orang yang seperti Mbak sekarang. Artinya mencet HP itu fungsinya banyak. Kalau saya dulu HP buat telepon sama SMS. Walaupun teleponnya canggih gitu. Nah, ya, itu. Kalau sekarang semuanya ada di handphone ya, Pak. Ya, pola pikir yang sekarang kan. Tapi kalau dulu kita ini masih nol, Mbak. Pola saya ya khususnya. Nah, dari situlah saya ingin bagaimana kalau saya harus memberikan pendidikan teknis, itu butuh biaya, tenaga, dan waktu. Yang jelas nggak mungkin. Saya mau membriefing, itu juga kesulitan. Makanya muncullah ide video itu. Nah, terus muncul lagi Mbak, bagaimana upaya-upaya kita untuk teman-teman jaksa itu lebih paham. Artinya tanpa menggurui, tanpa merendahkan, kita bisa mengangkat derajat mereka. Karena kalau saya hanya bisa marah-marahin,
kamu sebagai kasih datun kok nggak bisa apa-apa. Ini kan nggak fair. Iya. Karena yang bodoh itu saya gitu. Bukan teman-teman. Kalau teman-teman saya yakin. Nah ini. Makanya dari video tadi, kalau itu jelas video jadul, namun hikmah yang dari itu upaya, bagian upaya untuk bagaimana sih dalam waktu singkat bisa paham. Nah, kemudian muncullah beberapa kasus, termasuk nanti ada juga yang atau saya kembalikan, ada pertanyaan yang lebih ya. Itu tadi Pak, seperti yang awal tadi saya pernah sampaikan Bapak, bahwa di sini Senja kita juga menampung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tidak dapat bergabung Pak ya, yang dilemparkan melalui akun Instagram dan juga WhatsApp. Nah, mungkin kita bisa sembari sharing itu, sembari kita membahas pertanyaan-pertanyaan ya Bapak ya. Ini ada dari @gumde216 Bapak. Tapi sepertinya pertanyaan ini sudah saya pertanyakan di awal mengenai bagaimana pada saat Bapak menjadi termohon dan sekarang menjadi pemohon. Mungkin bisa kita skip ke pertanyaan berikutnya, itu ada dari Aan HJ, yaitu izin bertanya Bapak, tips dan triknya berkarya di kejaksaan baik sebelum, saat menjalankan tugas hingga purna. Seperti itu Bapak. Tips and trik katanya Pak. Iya. Tadi di awal sudah saya singgung sedikit-sedikit ya. Ya. Saya singgung, mungkin kurang diperhatikan. Nah, kalau saya dari mulai awal masuk di kejaksaan ini sudah mulai berpikir, kejaksaan ini apa sih? Ya. Itu waktu diterima CPNS, masih CPNS Pak. Kejaksaan ini apa? Terus apa yang harus saya lakukan? Ya namanya CPNS, bingung kan, suruh ngetik aja ketikannya bukan pakai komputer. Ketikan zaman dulu kan tangan bisa kejepit sama pakai cat gitu. Mesin tik ya Pak ya. Nah, artinya di situ saya itu punya, terus mau ngapain, mau kemana, terus harus bagaimana nantinya. Sementara saya belum kenal siapa saya bekerja. Dan aku ini kerja untuk siapa dan bagaimana. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan itu menghantui saya setiap saat. Disitulah saya diperintahkan, sudah buat aja ini. Ketik, saya ketik. Loh, ini kok ketikannya bahasanya begini. Kenapa nggak kamu rubah? Mohon maaf Pak, kalau saya merubah, berarti saya melukis. Berarti saya memperbaiki yang bukan kewenangan saya. Kamu tahu kan ini kalimatnya ganjil? Ya memang saya terlalu polos Mbak. Jadi saya ketik apa adanya. Nah dari situlah mikir saya itu nggak mau melukis. Kalau memang kondisinya seperti ini, ya kita sampaikan dulu. Nah setelah ada petunjuk baru kita perbaiki. Nah itu. Bukan berarti kita itu manja dan tidak mandiri. Artinya melaporkan sesuatu kepada pimpinan itu, saya nggak pernah lukisan. Jadi melaporkan sesuatu kepada pimpinan bukan berarti mendapat pujian ataupun penghargaan. Tapi makian itu iya. Ya sudah, itu ujian saya. Nah ini satu. Namun saya punya prinsip juga loyal. Jangan, ini nggak benar ini. Nggak usah. Ya sudah, saya nurut. Bukan berarti saya mencari jalan lain supaya ide saya masuk, enggak, semacam itu. Terus berikutnya, trik saya, jelas saya itu bukan juragan dan pelayan. Kenapa saya memposisikan pelayan dimanapun tempat? Dan bahkan kalau saya tidak dikenal itu lebih senang. Ya pernah suatu acara datang, mana ini Pak Bambang kok belum datang? Padahal saya sudah nongkrong di belakangnya. Ya, dia nggak kenal sama saya. Nah, ini kebangetan loh.
Itu bukan masalah. Ya kecuali kalau memang dinas-dinas yang sifatnya protokoler ya. Protokoler dan itu harus sesuai dengan SOP lah, itu ya enggak mungkin. Tapi kalau di luar itu ya kita pertama ya kalau bisa itu apa sih fungsinya pamer? Kalau bisa kita low profile, apa adanya, dan kita jangan mereka-reka. Kenapa? Biar pimpinan itu tahu persis apa yang di meja kita ini. Saya tidak mau apa yang di meja ini tidak diketahui atasan saya. Saya juga tidak mau menyembunyikan sesuatu di dalam meja. Kenapa, Mbak? Karena saya takut kalau ini nanti menjadi bom waktu. Ya kalau saya bisa menjinakkan bom itu, kalau nggak bisa, saya kan ikut hancur. Nah, semacam itu. Jadi di samping itu apa ya? Memang tentang prinsip. Ya. Jadi kalau dapat saya simpulkan itu Pak, kalau misalkan dari pertanyaannya Mas Aan ini tadi, tips and triknya itu adalah kuncinya adalah prinsip dan integritas ya Pak ya. Nah itu kalau di bahasa asing kan monggo. Iya. Karena kalau kita sebut integritas, nanti interpretasi dari kawan-kawan ini, wah sok jagoan lo. Ini bukan. Kita artinya begini Mbak. Kita itu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, apa adanya. Ya. Bagaimana bisa dipahami. Nah itu dulu. Memang kelemahan ini kalau kita berhadapan dengan orang-orang asing. Nah, kita harus menggunakan bahasa asing. Otomatis kita harus bisa menyesuaikan. Nah, semacam itu. Ya memang, di samping itu juga, saya itu paling nggak senang kalau menunggu. Ya kalau bisa kita lebih cepat, lebih baik. Misalkan adalah besok aja lah kita laporkan, kan besok ada acara ini, jadi kita pas ada bapak ini, baru kita laporkan. Biar bapak itu tahu kalau saya kerja. Itu mohon maaf kalau saya nggak bisa seperti itu. Iya, siap. Jadi, tapi itu semua terbukti ya Pak ya, maksudnya terbalaskan maksudnya dengan yang akhirnya Bapak memiliki jabatan yang sangat luar biasa di Kejaksaan ini, mungkin atas dari sistem dan juga prinsip Bapak dari awal masuk ke Kejaksaan ya Bapak. Pak mohon izin Pak, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Monggo. Ini sebenarnya ini ada dua pertanyaan yang menurut saya mirip Pak, jadi saya langsung simpulkan saja. Ini ada dari Caesar Dwi Okta dan Agung Satriadi Putra. Ini mengenai bagaimana Pak mengenai menghindari konflik of interest gitu kan. Ya di mana sebenarnya sudah kita singgung dari awal tadi ya Pak ya, bahwa Datun ini agak tipis-tipis gitu Pak ya, tipis-tipis bisa lari ke Pitsu seperti itu Pak. Nah jadi bagaimana Pak itu kira-kira tips and triknya atau bagaimana cara menghindari atau memisahkan antara kepentingan dari pidana dan juga perdata dan tata usaha negara. Izin Bapak. Terima kasih Mbak. Ini pertanyaan bagus sekali, luar biasa. Dan ini yang sering jadi masalah di intern kita. Karena apa? Sifat ego sektoral kita yang merasa jagoan itu nggak mau dikalahkan, sementara kita punya kepentingan, kita tidak bisa mensolusikan. Nah ini ada salah satu contoh kasus ini. Jadi antara kasus korupsi dengan kasus perdata. Jadi waktu itu saya lupa tahunnya ya, itu cuman saya masih ingat kasusnya itu terjadi di Kalimantan Selatan. Itu seorang bupati memberikan izin tambang kepada swasta asing. Waktu itu investor dari Singapura. Nah ternyata izin tambang itu tumpang tindih. Sudah diberikan ke satu orang, ke investor asing itu, dijual lagi. Diberikan izin lagi sama perusahaan lain. Dijual lagi sama perusahaan lain.
Nah, inilah jadi masalah. Jelas, kalau dari sisi korupsi itu tidak perlu 2 kali. Pembuktiannya sangat mudah, dan dia unsur perbuatan melawan hukum ada, menguntungkan orang lain ada, menguntungkan diri sendiri juga terpenuhi, kerugian negara pun muncul. Muncullah pro kontra antara dipitsuskan atau melalui Datun. Sementara investor asing ini yang berinvestasi di Indonesia, dia melakukan gugatan di arbitrase. Menang dia. Kemudian kita sebagai JPN untuk memberikan menerima SKK-nya. Artinya kita mewakili. Akhirnya bisa kita menangkan juga. Nah, posisi yang sama-sama begini, teman-teman yang dipitsus sudah geram. Udah kita sikat aja, nanti dulu. Kalau ini kita sikat, kemudian kita angkat korupsinya, berarti kita membenarkan gugatannya dari orang asing yang investor di Indonesia. Nah, benar kan bahwa bupati itu salah. Nah, dia akhirnya akan mengajukan klaim gugatan yang luar biasa. Bahkan mungkin Pulau Jawa ini diambil separuh itu waktu itu untuk nilai gugatannya. Ini gambaran aja, Mbak. Ya, coba Pak. Disitulah akhirnya Pitsus mengalah. Artinya kasus korupsinya kita pending, kita selesaikan perdatanya dulu. Karena kita berhadapan dengan internasional. Ini tidak selesai, Mbak. Dia ajukan arbitrase di Singapura, kita keberatan. Karena investor dari Singapura otomatis akan di-backup oleh pemerintah Singapura. Kita ajukan, kita cari backup ke negara-negara, survei dulu waktu itu. Ke Australia, ke Belanda, ke negara-negara Eropa lainnya. Kemudian dapatlah satu negara yang netral, yaitu di Belanda. Akhirnya, oke, kita ajukan, kita selesaikan masalah ini, arbitrase kita tunjuk di Belanda. Akhirnya mencari negara yang netral. Nah, disitulah kita menang, Mbak. Karena apa? Dia ada cacat pada saat memiliki izin tambang yang ada di kabupaten, salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Nah, sehingga akhirnya untuk tidak pidana korupsinya kita kalahkan. Apakah muka negara di mata internasional kita akan lebih hancur, atau kita mengutamakan korupsinya apabila korupsinya kita utamakan. Tapi kalau korupsinya kita pending, ya gregetan, Mbak, saya. Artinya ya kesal juga melihat kelakuannya si person ini. Iya. Tapi gimana lagi? Kita harus dua pilihan yang sangat sulit. Ya akhirnya mengutamakan gugatannya itu dulu, dan akhirnya menang, dan bahkan waktu itu sampai di level kepresidenan sana dan mendapatkan apresiasi itu aja. Jadi ini konflik of interest ya. Ini satu kasus ya. Jelas itu kasus yang pernah kita alami. Nah, bukannya tidak mungkin. Karena di era sekarang investor asing itu kan semakin banyak kalau dibanding tahun itu. Nah, ini saya minta Datun, artinya teman-teman PPJ ini akan lebih cermat lagi. Bagaimana kita memagari, bagaimana kita melindungi semacam itu. Terus supaya kita tidak konflik of interest. Ada juga, Mbak. Jadi kasus di Bandung, itu kasus salah satu pos, salah satu oknum di pegawai pos lah, ditangani oleh Pitsus. Pada saat pemanggilan, jadi kan pemanggilan kan ada waktu
jeda minimal 3 hari sebelumnya kan. Nah ini datang si calon tersangka ini ke kita, ke Datun. Minta MOU, minta pendampingan, minta pendapat hukum. Saya bilang, nanti dulu. Karena sampai ada masalah di Pitsus. Mohon maaf, saya tolak. Jadi kita tolak. Kenapa kita tolak? Biar kita nggak ada konflik of interest di intern juga. Iya kan? Dan kepentingannya bahwa di selaku jaksa pengacara negara ini bukan berarti sebagai tameng. Kalau istilahnya Pak Burhan itu sebagai pemadam kebakaran, bukan. Nah, kita ini harus menjaga, harus koordinasi. Ya, koordinasi. Itu untuk menghindari konflik of interest. Sehingga kita harus koordinasi antara Datun. Nah, Datun pun nggak boleh ego. Ya. Pitsus pun demikian, Intel, dan bidang-bidang yang lain. Nah, ini salah satu contoh kasus konkret ya, kalau masalah konflik of interest. Jangan sampai nanti ini muncul, kita lihat dulu. Kita kaji dulu, ini kasusnya apa? Ini kenapa orang ini kok buru-buru mendesak minta MOU? Orang ini kok buru-buru mendesak minta pendapat hukum? Kita kaji dulu, kita koordinasi. Coba Pitsus tanya dulu, bagaimana? Ada nggak masalah dengan ini? Terus ada nggak dari teman-teman penyidik, dari kepolisian? Terus kemudian dari Intel, mungkin ada informasi yang bisa memastikan bahwa dia adalah tidak sedang bermasalah pidananya, sehingga nanti jangan sampai kita juga menjadi berantem di intern kita sendiri. Karena apa? Prinsipnya adalah jaksa agung itu satu, iya kan? Jaksa agung itu juga sebagai JPN, satu sisi juga penyidik dan penuntut, iya kan? Nah ini jangan sampai pimpinan dipecahkan dari kewenangan-kewenangan yang ada di kita. Nah, kitalah tugasnya untuk memberikan kajian-kajian yang matang dan pertimbangan-pertimbangan yang tepat di dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, itu tadi masalah konflik of interest antara bidang-bidang yang dengan JPN. Jadi saya dengan harapan tetaplah bersinergi, tetap koordinasi. Nah, jangan sifatnya hanya individual. Kalau sudah individual muncul, nah ini yang repot. Nah itu aja kalau tracknya pertanyaan tadi. Ya, jadi kalau dapat saya simpulkan itu bahwa kita dalam melaksanakan tugas itu bukan hanya bertindak sesuai dengan aturan atau kewenangan, tapi juga diperlukan koordinasi ya Pak ya, dengan tanpa atau mengedepankan ego sentra dari bidang masing-masing seperti itu, dan mungkin akan lebih baik berkaitan dengan perdata dan juga dikaitkan dengan pidana akan lebih baik apabila penyelesaiannya itu apabila dapat diselesaikan dengan mencegah, lebih baik mencegah daripada kita menindak seperti itu Pak ya. Nah, lalu kita langsung ke pertanyaan berikutnya Bapak, mohon izin. Ini ada pertanyaan dari Hana Anggri, Pak, rekan kita Hana Anggri, yaitu mohon izin Bapak, izin bertanya bahwa sehubungan dengan topik yang diangkat, yakni rupa kejaksaan sebagai pengacara negara, diatur dalam kewenangan pengacara negara dalam Perja strip 025 /JA/11/015 tentang petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang Datun. Saya ingin bertanya terkait penegakan hukum di bidang Datun, bagaimana peran konkret pengacara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penegakan hukum baik untuk kepentingan umum maupun untuk mengharumkan kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih Bapak. Baik. Nah ini luar biasa, ini bagus juga pertanyaannya. Tolong Mas Wes, itu untuk pertimbangan hukum bisa nggak ditampilkan videonya? Oh ya, dijawab dengan video. Coba Mas Uwais, mohon dibantu ditampilkan videonya.
Petunjuk teknis pertimbangan hukum. Pembangunan yang berkeadilan di Indonesia hanya dapat terwujud bila semua sektor mau turun tangan. Sebagai bagian dari pemerintah, Kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun turut berkontribusi membangun negeri, antara lain dengan memberikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan jasa yang diberikan Jaksa Pengacara Negara atau JPN kepada kementerian, lembaga, badan usaha milik negara maupun daerah. JPN juga dapat memberikan pertimbangan hukum pada badan hukum yang di dalamnya negara atau pemerintah memiliki kepentingan terkait perdata dan tata usaha negara. Sebelum memberikan pertimbangan hukum, JPN harus memahami ruang lingkup permohonan yang diajukan. Permohonan pertimbangan hukum harus menyangkut masalah perdata dan tata usaha negara dan tidak berbenturan dengan bidang lain. Pertimbangan hukum yang diberikan JPN dapat dibagi menjadi 3 bentuk: pendapat hukum, pendampingan hukum, serta audit hukum. Pendapat hukum merupakan jasa yang diberikan JPN dalam bentuk tertulis, sesuai fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara. JPN memberikan pendapat hukum kepada proyek yang akan dilaksanakan atas permintaan untuk kepentingan negara atau pemerintah. Ketika menyusun pendapat hukum, ada beberapa rambu yang harus diperhatikan JPN. Pendapat hukum harus disusun berdasarkan analisis yuridis normatif. Analisis yuridis normatif merupakan metode pengkajian terhadap permasalahan yang dimohonkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JPN harus memahami kedudukan pemohon selaku badan hukum. Sebab, setiap badan hukum memiliki peraturan perundang-undangan sendiri-sendiri. Selanjutnya, JPN harus memverifikasi permasalahan hukum yang diajukan pemohon. Penting bagi JPN untuk memahami ruang lingkup keuangan dan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu wajib diketahui guna mengantisipasi kerugian keuangan negara akibat permasalahan hukum yang diajukan pemohon, menghindari adanya legitimasi melalui mekanisme keperdataan atas suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Terakhir, JPN harus menetapkan limitasi berdasarkan objek permasalahan hukum yang diajukan dan kurun waktu. Dalam menyusun analisa yuridis, JPN diberi ruang untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan secara sahih, gramatikal, dan sistematis. Namun JPN dilarang melakukan penafsiran bila ditemukan pertentangan terhadap 2 atau lebih peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. JPN harus melakukan verifikasi, bukan menyangkut kebenaran material dokumen subjektif, karena JPN hanya bertanggung jawab terhadap pendapat hukum yang disusun berdasarkan data pemohon. Lebih dari itu, pendapat hukum hanya ditujukan terhadap permasalahan yang dimohonkan dan tidak berlaku bagi masalah lain yang tidak dinyatakan secara tertulis. Pendapat hukum harus dituangkan JPN dengan bahasa yang lugas, jelas, serta dengan format yang terstruktur. Pendampingan hukum merupakan pendapat hukum berkelanjutan oleh JPN dari awal hingga akhir kegiatan. Kesimpulan dari pendampingan hukum ini akan dituangkan dalam bentuk berita acara. Ketika memberikan pendampingan, JPN bertindak selaku penasehat hukum. Ia tidak memiliki otoritas memutuskan suatu tindakan serta tidak masuk dalam organisasi pekerjaan. JPN hanya melaksanakan pendampingan hukum secara yuridis normatif tanpa melakukan analisa teknis proyek dan keuangan. Selain itu, JPN tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap tindakan material yang dilakukan oleh pemohon. Selanjutnya, audit hukum, yakni pemeriksaan secara menyeluruh dan seksama dari segi hukum yang dilakukan JPN atas pemerintah negara atau pemerintah, BUMN, dan BUMD.
JPN juga dapat memberikan audit hukum pada badan hukum yang di dalamnya negara atau pemerintah memiliki kepentingan terkait perdata dan tata usaha negara. Audit hukum dilakukan terhadap badan hukum maupun suatu kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Ada beberapa tahapan yang dilalui JPN saat memberikan audit hukum. Dimulai dengan menandatangani perjanjian jaminan kerahasiaan, dilanjutkan dengan menyusun daftar dokumen yang dibutuhkan, kemudian diperiksa menggunakan analisa yuridis normatif. Sebelum mengeluarkan pertimbangan hukum, JPN wajib memaparkan hasilnya di hadapan pimpinan. Demikian pula, setelah mengeluarkan pertimbangan hukum, JPN wajib melaporkan secara berjenjang kepada pimpinan. Pertimbangan hukum dari bidang datun kejaksaan dapat diandalkan menjadi penjaga agar percepatan pembangunan tidak melanggar aturan. Pertimbangan hukum bidang datun kejaksaan diharapkan menjadi katalisator supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia segera terlaksana. Ya, demikian Bapak, mungkin dilanjutkan dengan penjelasan ya Bapak ya, terkait pertanyaan dari rekan kita tadi, Hana Anggri. Pada intinya saja Pak ya, ini pertanyaannya terkait bagaimana penegakan hukum Pak di bidang datun gitu kan, bagaimana peran konkret pengacara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan penegakan hukum baik untuk kepentingan umum maupun untuk mengharumkan kejaksaan sebagai institusi penegak hukum di Indonesia. Seperti itu Bapak. Nah, ini terima kasih Mbak. Penegakan hukum. Ini jangan kita mindset kita kembali kepada mindsetnya penyidik. Ya, Nah, saya kan? saya sepakat Pak itu Pak, karena saya juga begitu, penegakan hukum datun balik ke Pitsus nggak ya gitu. Nah, karena kita ini loh Mbak, mindset di kita ini, jaksa ini hanya memunculkan kewenangan. Ya. Cobalah kita pendekatan dengan profesional. Kalau kita menangani suatu masalah dengan pendekatan profesional, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Tapi kalau mendekati pendekatan dengan kewenangan, baju kita yang kita pakai orangnya udah ampun. Nah, itu bukan penyelesaian. Iya. Iya kan? Karena ketakutan duluan. Takut disel, takut ditangkap. Nah, ini bukan pendekatan kewenangan. Nah, di datun, penegakan hukum itu apa sih? Arti harfiahnya, jangan sampai aturan itu bisa dilanggar. Iya kan? Bagaimana aturan itu bisa dipatuhi. Nah, semacam tadi yang pernah kita buat videonya itu, maaf itu video jadul ya. Artinya bukan video yang sekarang, itu video zaman itu loh ya. Nah, mindset kita ke sana Mbak, penegakan hukum itu. Jadi penegakan hukum jangan kita langsung pola pikirnya wah kayak semacam harus ditangkap, diborgol, masukin sel. Nah, bukan itu. Nah, ini harus paham dulu. Ini loh uniknya jadi JPN. Mindsetnya harus lebih luas, dia rendah diri, dia profesional, dia santun, dan dia melayani. Bukan kok jam datun kayak saya, misalnya saya loh ya ini. Saya datang, tolong siapkan karpet merah. Nah, itu kan bukan itu. Karena orang yang datang ke kita ini orang yang bermasalah. Ingat. Nah, di sisi lain, ini dulu pernah juga kita lakukan di dalam penegakan hukum ini, karena di perusahaan itu awalnya itu one prestasi. Terus kita lihat negara, CQ, pemerintah daerah dirugikan. Akhirnya kita gugat. Dan kita pilotkan. Nah, ini pernah terjadi di Jawa Timur. Oh ya. Nah, ini tindakan-tindakan yang nonjol itu di situ. Makanya kenapa saya berikan pertimbangan hukum tadi, ini ilustrasinya dulu. Jadi kita ini siapa sih? Saya itu kembali mengingatkan kita ini siapa sih? Ya. Iya kan? Jadi jangan karena ada tanda pangkat di pundak dan ini. Dan ingat, kita ini punya dasi. Kita ini juga punya pakaian yang tidak
formal seperti PDH dan sebagainya. Artinya, kalau boleh saya terjemahkan, pola pikir kita ini janganlah pendekatan mindset-nya itu kewenangan minded. Ya. Ya. Nah, itulah solusi-solusi yang harus dicari. Jadi bagaimana penerapannya? Ya kita lihat dulu. Ada kasus apa? Masalah apa? Solusinya apa? Terus dari sisi mana kita harus bisa berbuat? Nah, inilah salah satu contoh yang konkret itu terkait dengan karena di dalam awalnya minta legal opinion, di dalam pendampingan setelah pendampingan kita dampingi, kemudian ada masalah, kita membuat pendapat hukum. Setelah kita ngasih pendapat hukum, kan mestinya memberikan saran dan tindak. Nah, disitulah langsung mereka memberikan surat kuasa khusus ke kita lakukan action untuk gugatan, memulihkan kerugian negara itu. Tergantung kerugian negaranya, apakah kasusnya di daerah, di level kejaksaan tinggi, atau di level nasional. Jadi itu pengertian penegakan hukum, bukan berarti yang kita laksanakan kalau kita menerima SPDP itu bukan. Iya kan? Iya, Bapak. Tercerahkan juga saya secara pribadi nih, Pak. Harus lebih luas. Iya. Karena agak pengertian penegakan hukum gitu kan secara harfiah mungkin agak sedikit membingungkan ya Pak ya. Nah, tapi mungkin itulah tadi penjelasan dari Bapak dan mungkin kita bisa ke pertanyaan terakhir. Mohon izin Bapak. Iya, monggo. Ya. Ini ada dari Muhammad Agra, Pak, dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Pertanyaannya, peran jaksa pengacara negara dalam melaksanakan penyelesaian uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang Tipikor Nomor 3 Tahun 1971. Dan pertanyaannya, mengingat sudah ada Perja 020 Tahun 2014 sebagai petunjuk dalam upaya di atas, sejauh mana efektivitas penerapan Perja tersebut dan kendala apa saja yang muncul? Ada 2 pertanyaan, Bapak. Satu lagi, bagaimana model strategi JPN ke depannya agar lebih efektif dan efisien dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut? Iya, Mbak. Saya juga nggak akan masuk ke teknis ya, karena nanti kalau ini petunjuknya Pak Bambang, ya kan keliru aku. Yang pensiunan kok memberi petunjuk. Iya. Jadi saya akan memberikan normatifnya aja. Artinya begini. Di dalam mensikapi, kembali lagi, jangan langsung mindset kita ini terlalu kaku. Karena suatu aturan itu saklek. Nah, bagaimana kita bisa mensolusikan dan bagaimana kita mencari penyelesaian yang terbaik. Jadi saya juga tidak mau membenturkan aturan kita efektif apa tidak perjanya. Memang kalau namanya perja itu harusnya dinamis. Ya. Dinamis disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Undang-undang pun sama. Undang-Undang Dasar 45 pun kan dirubah juga kan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, contohnya kalau aturan-aturan undang-undang terkait dengan IT, kalau dulu belum ada IT ya nggak ada undang-undang IT. Nah sekarang karena IT marak, undang-undang IT muncul, nah semacam itu. Artinya jangan kita membenturkan SOP yang kaku. Nah saya juga nggak tahu apakah peraturan-peraturan intern kita ini sudah dievaluasi atau belum. Nah kalau ke sana kan nanti aku bukan ranahku kan. Iya, jangan ke sana ya. Jadi intinya itu. Memang waktu itu kita juga pernah melakukan gugatan-gugatan tentang uang pengganti. Pernah kita lakukan. Nah, makanya per kasus. Artinya ini nggak bisa di generalisir, itu nggak bisa per kasus. Ya plus minusnya pasti ada. Risiko itu pasti ada. Tapi bagaimana mencari risiko yang terkecil kita ambil di dalam melaksanakan tugas terkait dengan pertanyaan tadi. Nah, makanya kalau sudah masuk ke perja, nah berarti nanti buka masalah perja, ujinya bagaimana dan sebagainya, nanti kita dibenturkan
dengan aturan-aturan yang berlaku yang update sekarang kan saya nggak mengikuti, Mbak. Jadi itu. Saya yang tadi kayak semacam video-video yang terakhir tadi pertimbangan hukum dan sebagainya itu kita tampilkan. Memang itu video jadul. Ya mungkin di sekarang sudah nggak sesuai lagi, ya kan? Namun disitulah makna. Artinya apa sih upaya-upaya kita? Dan kita ini ada di mana? Dan jangan kaku dalam penyelesaian satu masalah. Kalau istilahnya, saya boleh pinjam istilahnya Pak almarhum Pak Basrip, gunakanlah nurani ini dalam penyelesaian masalah. Nah, semacam itu. Ya, namun demikian, kalau kita menghadapi masalah uang pengganti ini juga menjadi problem tersendiri dari tahun ke tahun ini. Jadi dulu pernah satu barang bukti itu nilainya ratusan miliar berupa kapal, dan ternyata setelah kita cek lapangan tinggal kerangkanya kapalnya. Karena di pinggir laut tererosi dengan air laut dan sebagainya, sehingga penyelesaiannya akan sangat sulit waktu itu terkait dengan barang bukti dan uang pengganti yang harus kita selesaikan. Memang ini per kasus ya, per kasus, jadi nggak bisa tergeneralisir harus begini, nggak bisa. Kalau versi saya. Nah, terus tadi apa yang kedua? Yang kedua itu bagaimana model strategi JPN ke depannya agar lebih efektif dan efisien dalam rangka menyelesaikan persoalan. Nah, coba Mas Wes, video yang terakhir deh. Yang jilid 2. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan merupakan cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Indonesia terlalu luas untuk dibangun sendiri. Semua sektor harus bersinergi untuk membangun Indonesia yang adil dan merata. Dari sektor hukum, Kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara memiliki Jaksa Pengacara Negara atau JPN. JPN berwenang memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum untuk proyek yang akan dilaksanakan, pendampingan hukum untuk proyek yang sedang berjalan, dan audit hukum untuk proyek yang sudah selesai. Pertimbangan hukum dari Jaksa Pengacara Negara menjadi petunjuk arah agar pembangunan tidak melanggar undang-undang. Pertimbangan hukum yang diberikan Jaksa Pengacara Negara juga menjadi katalisator pembangunan nasional. Percepatan pembangunan ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2016, di mana Jaksa Agung diperintahkan untuk memberikan pertimbangan hukum guna mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional. Berdasarkan Perpres nomor 38 tahun 2010 mengenai Ortaker Kejaksaan RI, pertimbangan hukum merupakan fungsi yang dimiliki bidang perdata dan tata usaha negara. Hanya berpusat di Jawa, pembangunan nasional dilakukan dari pinggiran. Pulau-pulau terluar,
daerah perbatasan, dan kawasan Indonesia Timur. Hal itu sejalan dengan konsep nawacita yang dicanangkan pemerintah. Jaksa pengacara negara yang tersebar hingga pelosok Nusantara menjadi ujung tombak terwujudnya pembangunan Indonesia sentris. Indonesia sentris merupakan pendekatan di mana pembangunan dilakukan secara berkesinambungan dari Sabang sampai Merauke, sehingga tak ada lagi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pemerataan ekonomi yang konsisten dilakukan pemerintah akan membuat perekonomian domestik bisa lebih diandalkan. Negeri ini tak lagi mudah terombang-ambing perekonomian global dan mampu menjadi tuan rumah bagi dirinya sendiri. Jaksa Pengacara Negara bangga menjadi motor pembangunan, meminimalisir pelanggaran hukum, menghapus ketimpangan dan menciptakan pemerataan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Ya Bapak, sebenarnya dari beberapa tadi dari awal Bapak tampilkan, saya itu fokusnya lebih kepada Bapak memang luar biasa sekali, memang inovatif sekali ya Pak ya, memang videonya ini bagus sekali. Saya secara pribadi sangat amat bangga atas memiliki senior seperti Bapak gitu Pak, sangat inovatif. Mungkin ini zaman dulu belum adanya media di-share ke YouTube apa-apa, tapi videonya timeless Pak. Malah sangat amat nggak kalah sama video-video yang sekarang seperti itu Pak. Saya fokusnya ke video Bapak dengan kartun-kartun yang sangat menarik ya Pak. Terima kasih Mbak. Ya. Kembali ke tadi pertanyaannya. Ya Bapak. Pertanyaan. Mengenai ini ya Pak ya, bagaimana model strategi JPN ke depannya agar lebih efektif dan efisien dalam rangka menyelesaikan persoalan. Nah ini. Jadi sebetulnya itu kalau mau disimak ya dari awal sampai akhir tadi, itu bisa di pertanyaan ini. Bagaimana supaya efektif, efisien. Nah ini kembali ke mindset kita. Termasuk lagi kita mundur ya. Tadi kaitannya dengan masalah penegakan hukum. Nah, jadi kita memang harus kalau masuk ke JPN, jadi pola pikir kita ya harus JPN. Sehingga nanti jangan sampai salah langkah di dalam mensikapi macam itu. Nah kalau permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu ya kita sesuaikan, kita buat semacam harus dilihat dulu dari sisi mana kita harus masuk semacam. Nah sejauh mana peran kita terhadap negara terutama ya. Kenapa video terakhir tadi tak tampilkan, jangan dilihat angka-angkanya, jangan dilihat tapi di situ itu ada semacam amanah, keinginan yang sampai sekarang saya belum ya
begitu terakhir di 2017 itu belum tergapai. Jadi ada di antara video tadi dari awal sampai akhir ini, ada yang ingin saya raih, cuman belum bisa kesampaian, belum bisa kita dapatkan. Nah, kenapa saya tampilkan video walaupun itu video jadul? Bukan berarti pamer, tidak ada unsur pamer, tidak. Saya ini ingin menggugah bagaimana sih spirit kalian, bagaimana sih kalian ke depan. Jangan stuck di tempat. Ayolah, bergeraklah, semangatlah, dan sebagainya. Dan pesan saya ya, agar kawan-kawan ini lebih proaktif. Dalam arti proaktif itu, kita jangan pasif terhadap tugas-tugas yang kita jalani setiap hari. Dan kita hanya jangan menghabiskan waktu dari jam masuk kantor sampai pulang kantor. Kemudian sisi lain, cobalah perkaya pengetahuan kita. Kalau kalian ini kita kasih bekal berupa uang atau harta, mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan akan habis. Namun kalau pengetahuan, itu seumur-umur tidak akan hilang. Harapan saya ke sana untuk PPJ Angkatan 78 khususnya ya. Terus upaya berani untuk out of the box. Out of the box maksud saya begini, itu tadi bagian dari kenapa ini sebetulnya contoh aja ya, contoh video out of the box. Bahwa tidak ada di perjanya, tidak ada di surat edarannya, tidak ada di aturannya. Nah, semacam itu. Kemudian arah kebijakan pemerintah saat ini itu kemana sih? Iya kan? Kita lihat posisi kita di mana, bagaimana kita memposisikan diri. Ya, kayak Mbak tadi, nanti ya setelah PPJ ditempatkan di mana. Terus bertanyalah pada diri sendiri, apa yang harus kulakukan? Jangan tanya sama atasan, Pak siapa? Siap perintah? Tunjuk Pak. Kan pasif kan? Iya. Oh sementara nggak ada, udah tunggu aja, udah diem. Udah ngobrol aja sampai jam siang pulang, tanggal 1 gajian beres. Begitu sudah setahun 2 tahun jenuh minta pindah. Nah ini janganlah. Coba Ya, kita begitu kita masuk di kantor dimanapun kalian ditempatkan. Cobalah apa yang kalian sumbangkan kepada kejaksaan ini. Udahlah skop terkecil di tempat tugasmu. Coba lihat ditugaskan di mana. Terus lingkunganmu itu apa? Terus siapa dirimu dan apa yang kau lakukan. Nah ini yang penting. Jadi sekali lagi kalau video-video tadi itu video jadul, bukan artinya saya ingin mencermati isi video itu untuk dilaksanakan sekarang, itu sudah kelewat, out of date itu. Kan 2000 berapa, sekarang 2000 berapa. Tapi timeless lah videonya tetap. Nah, ngomong kok masalah penilaian itu teman-teman sekalian punya hak untuk menilai itu di tahun 2015, 16, nah, sekarang di 2021 ngomong. Terus kemudian kaitannya dengan pola pikir dari kawan-kawan kita ini, janganlah terfokus pada satu titik kewenangan individual dan kemudahan untuk kepentingan sendiri. Jangan. Ya. Sudahlah, dimanapun kita ditempatkan. Kayak contohnya kita dulu pernah tugas di salah satu kejaksaan negeri yang ya konon katanya itu isinya cuma santet gitu. Tapi hikmah di situ apa? Cari apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita bengong aja,
jenuh, nangis, telepon, pengen pulang. Kalau enggak cuma nonton WhatsApp aja yang kaitannya dengan atau curhat sana curhat sini ya kan konyol juga. Nah semacam itu. Jadi itu pesan-pesan saya. Dan penguatan mental ya Pak ya. Memang kita sendiri itu harus bagaimana. Dan jangan Siapa, lupa Pak? kita update, ya, update diri. Ya. Kalau mengharapkan dari pendidikan dan pendidikan teknis, terus mengharapkan konsultasi, ini kan seolah-olah hanya sifatnya satu pihak. Nah coba kawan-kawan dari PPJ 78 ini, proaktiflah, cobalah carilah, perkayalah dirimu, perkuatlah dirimu, jadilah dirimu sendiri, jangan jadi diri orang lain. Nah, Siap, kalau Bapak. nanti Mbak video yang terakhir diputar itu, Ya. saya itu punya amanah buat kalian semua. Siap Bapak. Tolong cermati dari video pertama sampai akhir itu. Kira-kira hikmah apa sih yang harus kalian lakukan ke depan? Siap, Itu aja amanah saya. Kemudian ini ada souvenir dari saya. Dari video yang terakhir itu tadi tergambar di sini. Waduh, dapat buku ini kita Pak ya sepertinya. Terima kasih banyak Bapak. Saya melalui Mas Wes diteruskan kepada Ketua Senat, Mas apa itu? Ketua Senatnya. Arif, Bapak mohon izin. Mas Arif. Mas Arif Bapak. Iya. Insya Allah nanti sore diambil. Saya siapkan 500 buku. Tolong bantu sebarkan kepada teman-teman semuanya. Ya kalau males baca Mbak, tolong buka barcode-nya. Ya. Di ujung sini. Ya, nanti siap akan Bapak. muncul video ini. Oh ya, siap Bapak. Ya, kalau males. Enggak, pasti kami baca dengan senang hati Bapak. Biasanya begitu kalau di depan saya. Tapi itulah Mbak. Banyak Bapak, terima kasih banyak atas ini kebalik ini souvenirnya malah narasumbernya yang kasih ini soalnya kan. Kan aku berhadapan dengan anakku. Aku bukan berhadapan dengan orang lain, ya kan? Kalian-kalian semua itu kan anak-anakku semua. Gitu. Inilah kasih sayangku pada kalian, makanya aku berupaya bagaimana aku dapat buku ini yang pernah saya tulis, cuman walaupun ya namanya buku kuno ya kan? Buku kuno yang mungkin nggak ada artinya, tapi ini ada kenangan dan souvenir yang cuman yang jilid 1 memang aku tidak sudah habis itu ya. Yang dulu lewat Gramedia. Tapi itulah yang bisa saya berikan souvenir kenang-kenangan buat teman-teman PPJ semua. Nah, harapanku nanti dari Ketua Senat bisa dibagi-bagikan teman-teman, paling tidak ada kenangan lah. Bahwa dulu saya itu pernah ada, itu aja. Siap Bapak nanti. Bukan harus minta penghargaan, minta disanjung, minta dihormati, maaf. Nggak ada itu sifat di saya. Begitu Mbak. Ya, siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak, merupakan sosok yang sangat amat dari mungkin baru sekali ini Pak ya, saya berbincang, cuman yang dapat saya simpulkan Bapak sangat bersahaja sekali Pak. Terima kasih banyak Pak, sangat menginspirasi saya pribadi. Dan ya demikianlah rekan-rekan sharing dengan jaksa atau senja kita pada hari ini. Dengan narasumber Bapak Dr. H.C. Bambang Setiawahyudi SHMH, sebagaimana telah dijelaskan di awal, merupakan Jamdatun ke-14 pada Kejaksaan Republik Indonesia yang saat ini telah menjabat pada BUMN Waskita Karya sebagai Independent Commissioner. Dan sekali lagi, mungkin untuk rekan-rekan saya tilik ulang itu bahwa kewenangan kita itu tidak hanya terbatas atas kewenangan penindakan, namun juga pada Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kita juga memiliki kewenangan yang lebih luas, yaitu terkait perdata dan tata usaha negara, yaitu mengenai penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan bantuan hukum. Dalam pertimbangan hukum juga masuk dalam
LO, LA, dan juga audit hukum. Nah, dengan demikian teman-teman dan atas dari ilmu, knowledge, pengalaman yang diberikan oleh Bapak Bambang Setiawahyudi tadi, semoga dapat menjadi motivasi untuk kita semua sebagai insan adiaksa yang lebih bisa memajukan kejaksaan dan merubah pola pikir kita itu menjadi out of the box dan meningkatkan pengetahuan kita dan berpikir untuk apa yang bisa kita lakukan untuk memajukan instansi, bukan berpikir apa yang bisa kita dapatkan dari instansi kita tercinta Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian Bapak, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga Bapak sehat selalu, salam sukses, Bapak selalu menjaga protokol kesehatan Bapak, salam sukses, salam sehat, dan saya beserta rekan-rekan yang lain mohon maaf Bapak atas segala ketidaksempurnaannya, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Mega. Ya, Sampaikan salamku kepada teman-temanmu.